Demo mahasiswa tolak Presiden 3 periode berlangsung ricuh. Kita menyampaikan bahwa apa saja keresahan-keresahan mahasiswa yang kemudian kita juga memberitahukan bahwa teman-teman di Jakarta sudah siap untuk bergerak. Karena ini adalah tindakan atau wacana yang inkonstitusional. Jadi kalau kita bicara tentang konstitusi, konstitusi sendiri itu hadir untuk membatasi kekuasaan. Gitu. Jadi kekuasaan kemudian dibatasi oleh konstitusi yang seharusnya tidak boleh dielak oleh dalih apapun. Nah begini, demo kan tidak dilarang, saya pun tidak pernah melarang demo. Ya, tetapi tatkala kita menyampaikan bahwa kalau kita berdemonstrasi tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan sudah dijawab, ya, bahwa yang menjadi tuntutan itu tidak mungkin terjadi, untuk apa demo? Temuan itu lebih kepada Pak rekan-rekan Abdesi. Itu udah lama mereka audiensi ke saya, audiensi kemana-mana mereka, DPR juga. Pada saat mereka munas juga saya hadir, saya mendengar aspirasi. Pada saat pelantikan saya melantik di DPR. Intinya mereka itu ada beberapa permasalahan aspirasi mereka. Ya biasalah, rame pengen foto segala macam gitu kan. Sambil jalan waktu saya melayani lah. Foto dan lain, ada yang teriak, Pak Jokowi 3 periode. Pak Jokowi senyum saja. Ratusan mahasiswa di Kota Cirebon gelar demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Cirebon pada Kamis 7 April. Mereka mengatakan penolakan atas wacana jabatan presiden diperpanjang menjadi 3 periode. Sebelum ke gedung DPRD Kota Cirebon, para mahasiswa ini memulai aksi dengan berjalan kaki dari sebuah kampus di Jalan Pemuda Kota Cirebon. Mereka bukan hanya menolak wacana jabatan presiden 3 periode, tapi juga menolak kenaikan harga BBM, menolak ibu kota negara baru, serta menuntut stabilitas harga kebutuhan pokok. Namun sayangnya, aksi demonstrasi yang diwarnai aksi bakar ban itu berlangsung ricuh. Koordinator aksi Anggito Gali menilai, wacana masa jabatan presiden dan wakil presiden ditambah menjadi 3 periode itu sebagai langkah inkonstitusional, serta bertentangan dengan undang-undang. Tak hanya itu, mahasiswa juga menolak penundaan pemilu 2024. Gali menjelaskan tujuan aksi turun ke jalan ini mendesak kepala pemerintah merevisi undang-undang IKN, menolak kenaikan harga BBM, serta menolak jabatan presiden 3 periode. Aliansi masyarakat harus selalu masif melakukan kegiatan ini. Kami meminta DPRD Kota Cirebon untuk menolak kenaikan BBM, menata kembali harga kebutuhan pokok, menuntut pemerintah menstabilkan harga BBM dan juga wajib menstabilkan harga pangan. Di mana unjuk rasa itu berlangsung di pertigaan Jalan Sultan Alauddin AP Petarani, Kecamatan Tamalate pada Kamis sore. Pengunjuk rasa yang berjumlah seratusan orang itu berasal dari gabungan beberapa organisasi. Mereka menamakan diri Aliansi Rakyat Miskin Kota itu berunjuk rasa dengan membakar ban bekas. Awalnya unjuk rasa berlangsung damai dengan aksi bakar ban dan juga membuat barisan simpul yang menutupi satu jalur ruas Jalan AP Petarani. Namun saat pengunjuk rasa mencoba menutup 2 jalur AP Petarani, polisi yang berjaga pun menghalau hingga kedua kubu bersitegang dan juga terlibat saling dorong. Aksi saling dorong itu pun berlanjut dengan aksi kejar-kejaran hingga mahasiswa berhasil digiring mundur ke Jalan AP Petarani. Saat aksi kejar-kejaran itu berlangsung, seorang mahasiswa terlihat tersungkur dan mulutnya mengeluarkan darah. Unjuk rasa menolak penundaan pemilu 2024 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan pada Kamis sore. Sementara itu, Kabak Ops AKBP Darminto mengatakan pihaknya membubarkan unjuk rasa lantaran salah satu dari mereka hendak memukul mobil pengendara. Pihaknya juga mengaku membubarkan pengunjuk rasa sudah sesuai dengan prosedur. Adapun isu utama yang disuarakan pengunjuk rasa yaitu terkait dengan wacana penundaan pemilu. Isu utama itu dituliskan dalam spanduk yang dibentangkan pengunjuk rasa. Menurut pengunjuk rasa, penundaan pemilu bakal berdampak polemik sosial yang begitu meluas. Belum lagi persoalan kelangkaan naiknya harga BBM, minyak goreng, dan juga BBM yang dianggap belum dapat dituntaskan oleh rezim Jokowi. Menurut Jenderal Lapangan Aksi, Sekirman S. Dotoru, saat ditemui di sela-sela aksi, menurutnya penundaan pemilu rawan menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat. Wacana Jokowi 3 periode juga, kata dia, dianggap sebagai bentuk upaya pelanggaran konstitusi. Selain itu, pihaknya juga mendesak Ketua DPR RI Puan Maharani agar segera mundur. Pasalnya dia curiga keberadaan Puan Maharani
bakal melanggengkan penundaan pemilu. Unjuk rasa penolakan penundaan pemilu itu juga ditegaskan Sukirman bakal berlangsung berjilid-jilid jika tak diindahkan oleh pemerintah. Ribuan mahasiswa juga menggelar aksi demo di Simpang 5 DPRD Sumsel di Jalan POM 9 Palembang pada Kamis 7 April 2022. Ada 11 tuntutan yang diajukan mahasiswa termasuk dengan terkait penolakan Jokowi 3 periode. Ketegangan mewarnai aksi demonstrasi mahasiswa di Simpang 5 Gedung DPRD Sumsel Palembang pada Kamis 7 April. Hal itu sendiri setelah satu dari dua mobil komando yang berada di antara ribuan mahasiswa tiba-tiba melaju lurus di tengah kerumunan. Peristiwa ini langsung orang-orang di sekitarnya termasuk anggota kepolisian sampai terdorong ke depan hingga nyaris terkena kawat berduri dan sebelumnya sudah terpasang tepat di tengah jalan POM 9. Beruntung ketegangan itu tak berlangsung dan segera bisa dikendalikan. Setelah lebih dari 4 jam menggelar aksi di bawah teriknya matahari, masa akhirnya bersedia menerima perwakilan dari Ketua DPRD Sumsel RA Anita Nuringhati yang berhalangan hadir, di mana di hadapan anggota Komisi 5 DPRD bidang pendidikan MGS Saiful Fadli. Masa menyampaikan tuntutannya beserta simbolis kekecewaan, yakni sebuah boneka berbentuk pocong. Ada 11 poin tuntutan yang disampaikan pada aksi ini, diantaranya menolak gagasan 3 periode kepemimpinan Presiden Jokowi, serta meminta diturunkannya harga barang bahan pokok serta BBM yang saat ini naik. Bila tidak ditemukan titik terang, maka mereka tidak menutup kemungkinan akan digelar kembali aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih besar. Dan berikut ini adalah 11 poin tuntutan mahasiswa. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menolak gagasan penindasan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan negara. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk menstabilkan harga bahan pokok dan menjamin ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosiologi, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria yang ada di Indonesia. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menurunkan harga bahan bakar minyak Pertamax dan juga menjamin ketersediaan BBM yang diperlukan masyarakat. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi membatalkan kenaikan PPN. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi melalui Kapolri untuk menghentikan kriminalitas aktivis, yakni mencabut status tersangka Haris Azhar dan juga Fathia serta aktivis lainnya dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi mengevaluasi dan reshuffle jajaran menteri yang membuat kegaduhan di masyarakat. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk menepati janji kampanyenya. Mendesak DPRD Sumsel untuk melibatkan dan juga membersamai aliansi BEM se-Sumsel dan juga menyampaikan poin tuntutan ke pemerintah pusat. Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia juga membantah tudingan bahwa mereka menuntut Presiden RI mundur dalam demonstrasi yang rencananya digelar pada 11 April mendatang. Di mana tuduhan itu banyak dilontarkan di media sosial dipicu oleh keberadaan poster yang mengatasnamakan BEMSI dan mencantumkan pernyataannya turunnya Jokowi dan juga kroninya. Di mana koordinator BEMSI Kaharudin memastikan bahwa poster tersebut adalah hoax. Dia juga menegaskan bahwa aksi demonstrasi ini tak ditunggangi oleh kubu politik manapun, tetapi murni aspirasi dari berbagai daerah yang diserap para mahasiswa untuk disampaikan kepada penguasa. Independensi BEMSI dari kepentingan politik tertentu, kata dia, dapat dibuktikan lewat adanya kajian yang mendasarkan tuntutan-tuntutan kepada istana.